anak mengaku anggota polisi Satgas COVID-19 saat melakukan aksi penculikan anak-anak. Menurut polisi, tersangka ternyata seorang mantan narapidana kasus terorisme yang baru keluar dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur. Selain itu, tersangka juga pernah mengikuti pelatihan perang di Poso. Kami amankan, kami lakukan pemeriksaan pengembangan, ditemukan 10 orang. Yang 10 orang ini berasal dari wilayah Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Tangerang Selatan. Yang bersangkutan mengaku sebagai anggota kepolisian Satgas COVID-19, menegur anak-anak tersebut, melanggar prokes, kemudian merokok, lalu kemudian anak tersebut dibujuk untuk ikut serta dengan si tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan permulaan terhadap tersangka, yang bersangkutan mengaku pernah menjalani pidana 3 kali dan 2 kalinya terkait permasalahan terorisme. Kemudian yang bersangkutan juga pernah mengikuti pelatihan di Poso selama 7 bulan. Setelah 2 hari diculik, bocah berinisial K yang masih berusia 12 tahun dikembalikan kepada orang tuanya. Korban ditemukan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat bersama dengan penculik oleh penyidik gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Kabupaten Bogor. Polres Metro Jakarta Selatan pun akan melakukan pendampingan trauma healing kepada korban. Menyelamatkan anak yang menjadi korban penculikan, dan malam hari ini kami langsung serahkan kepada kedua orang tuanya. Dan rencana ke depan besok pagi kami tadi sudah berkoordinasi dengan Kepala Psikologi, Kepala Biro Psikologi Mabes Polri. Besok tim trauma healing dari Mabes Polri akan ke rumah keluarga, akan memberikan trauma healing kepada adik. Banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang merespon dan bisa mengembalikan anak saya dengan selamat. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu diketemukan anak saya. Seorang anak berinisial K diculik saat bermain bersama 2 orang temannya di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Anak berusia 12 tahun ini dilaporkan hilang sejak hari Selasa lalu. Menurut 2 temannya yang sempat dibawa pelaku, modus penculikan dengan berpura-pura menjadi Satgas COVID-19 dan menegur anak-anak karena bermain tanpa memakai masker. Saat menegur ketiga anak tersebut, pelaku sebelumnya sudah membawa anak lain yang akhirnya diketahui diculik sejak hari Minggu pagi. Ia diculik dari kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian menurunkan korban pertama dan meminta korban berinisial K dan kedua temannya untuk mengikutinya. Bawa putar nih sampai ke Blok M, terus ke Ajinawi, di Stasiun Fatmawati, dan sebelum Fatmawati itu diminta semua untuk HP-nya. Sampai HP-nya diminta, setelah itu diajak jalan lagi sampai ke depan rumah sakit Fatmawati IGD. Di depan Indomaret, dia disuruh berhenti di sini semua, disuruh tunggu. Kamu tunggu sini semua ya. Nah, setelah suruh tunggu situ, si Kevin ini di bawah. 2 anak yang dilepas oleh pelaku kemudian dimintai keterangannya oleh polisi. Kami harus menyamarkan wajah kedua anak ini untuk melindungi identitasnya. Polisi memeriksa kamera pengawas atau CCTV sepanjang jalan yang dilalui korban dan pelaku. Berkaitan dengan informasi yang beredar bahwa adanya informasi penculikan, kita sudah terima informasinya. Laporannya sudah kita terima. Dalam hal ini informasi penculikan 3 anak, tetapi setelah kita melakukan cek TKP di lapangan, bahwa 2 anak sudah dikembalikan. Kemudian dalam hal ini untuk anak-anak yang tadi diinformasikan dari penculikan itu berasal dari luar wilayah Pesanggerahan. Tetapi untuk TKP awal berada di wilayah Pesanggerahan, dalam hal ini di sekitar Danau Papilio. Apakah dari anggota sudah yang melakukan cek TKP, Pak? Ya, sekarang anggota sudah di TKP untuk melakukan pengecekan, untuk melakukan pendalaman. Kini pelaku penculikan anak di Jakarta Selatan telah ditangkap. Saat penangkapan pelaku, polisi juga menemukan 10 orang korban lainnya. Kenyataannya ada
bermain-main Raffi Harun. Anda mengundang orang yang nggak jelas. Anda merasa tidak kenal. Kok sederhana? Berarti besok-besok untuk semuanya orang lah. Apabila Anda mendengar podcastnya Raffi Harun, jangan percaya. Karena apa? Banyak dusta, banyak menyesatkan. Ini berbahaya podcastnya Raffi Harun. Jadi apapun yang disampaikan oleh Raffi Harun, anggap aja itu sumbernya sumber rekayasa semua. Bukan sumber fakta. Anda mengolah-ngolah berita. Anda berani loh. Saya aja mungkin nggak segitu beraninya mengundang orang dibilang napi teroris. Padahal enggak. Harusnya kan Anda cek apa betul napi teroris. Apa buktinya, kasusnya di mana. Akhirnya Anda terima orang yang mensodomi 12 anak. Anda duduk bareng dan Anda percaya. Bagi saya itu pelacur intelektual itu. Anda serampangan. Anda ternyata apa? Ingin mengganggu kerja pemerintah. Bisa-bisanya Anda menyebar hoax. Anda loh, intelektual, pakar hukum. Kok semenjak Anda kontrak ke Jokowi, kok Anda seperti jadi anak kecil lagi? Anda serampangan bicara. Sinis. Anda nggak mau dengar kata yang baik dari seorang pemerintah Jokowi. Anda korek-korek terus, kerjaan Anda cuma cari kesalahan-kesalahan. Dan saya perhatiin apa konten Anda. Tidak ada yang intelektual. Anda undang siapa? Sekarang napi palsu, bukan napi teroris. Ini berbahaya. Sekalipun Anda sudah take down, pakai Anda beralasan kalau itu duit, jangan. Berarti kan Anda, kalau Anda mempertahankan itu tayangan Anda, berarti apa? Anda ini nggak beda dengan pengkhianat. Anda mau senang dapat dari konten, terus Anda biarkan nih berita fitnah. Jangan begitulah. Anda yang berbohong, jangan-jangan ya. Anda tidak mendapatkan sumber dari siapa-siapa, tiba-tiba Anda berimajinasi. Karena kalau Anda berani mengatakan seperti ini kan Anda harus tahu, berarti ada sumber ya kan, yang bisa Anda pertanggungjawabkan. Oke, itu satu ya. Nah, kalau sumbernya ada, hadapkan ke saya. Kira-kira berani nggak dia berhadapan sama saya? Sumbernya itu ya. Saya Rizal Habib, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Raffi Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Raffi Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Raffi Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Raffi Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan. Terima kasih. Kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin yang dipimpin Abdul Qadir Hasan Braja murni melawan hukum. Zulpan mengatakan kelompok tersebut menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila.
Zulpan menjelaskan hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kelompok ini menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara demi kemakmuran bumi dan kesejahteraan umat. Itu yang mereka sampaikan. Kemudian hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan Khilafatul Muslim ini murni melawan hukum. Kemudian perlu kami tegaskan juga, siapapun tidak boleh melawan hukum di negara ini. Sebelumnya pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Braja ditangkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa pagi di Lampung. Hal itu dilakukan setelah kepolisian menyelidiki aksi konvoi sekelompok pengendara yang menamakan diri mereka sebagai Khilafatul Muslimin di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Diduga kelompok tersebut melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kelompok tersebut menyebarkan ideologi khilafah melalui video ceramah di YouTube hingga mencetak buletin setiap bulannya. Saat ini Abdul Qadir telah ditetapkan sebagai tersangka. Abdul Qadir dijerat pasal 59 ayat 3, JO pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat atau Ormas. Selain itu, Abdul Qadir juga disangkakan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.